Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Supra X125 Old ya, Supra X125 generasi pertama yang karburator nih tuh. Ya. Ini dengan permasalahan ini mesin ini sempat ngelos kompresi, bahkan kesininya juga ini di step didorong ya, tidak dinyalakan mesinnya karena loss kompresi, tidak bisa menyala. Oke. Nah, setelah nyampe ke sini, nah ini mendadak bisa diengkol, kompresinya ada lagi, jadi bisa menyala. Nah, kebetulan sekali ini teman-teman supaya tahu nih masalahnya. Ya, ini ngebul parah kata yang punya motor nih. Nah, nih. Tuh. Ini dari knalpotnya tuh. Basah. Hitam dan basah, sampai netes tuh bahkan. Ya. Nah, dari sini juga nih basah. Pokoknya ini riwayat sebelumnya. Ini belum lama katanya hitungan bulan. Ini habis di quarter, habis di lemer di bagian seher, ganti seher. Nah ini berasap lagi, pokoknya nggak awet ngomongnya. Dan untuk informasi perbaikannya, jadi pertama nyampe ke sini motor ini kita ngobrol dulu dengan owner pemilik motor ini. Ya, pokoknya ini memperbaiki di bagian ngebulnya aja nih, ngasepnya. Ya, karena mungkin untuk biayanya, kalau misalkan penanganan secara full, mungkin biayanya agak sedikit melambung tinggi gitu. Jadi yang penting minimal motor ini berasapnya ngilang gitu, asapnya ngilang, tidak ngebul seperti ini parah. Nah, sekarang kita coba nyalakan nih, coba selasul engkol tuh, kita nyalain dulu. Nah, nyala tuh. Ini kalau posisi panas, mesin panas, ini semakin parah ngebulnya. Nih Supra X125 ini terkenal sekali, mau yang new, mau yang old, generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Ini di bagian boxnya ini geber parah, ini terkenal. Walaupun suara mesinnya lembut, pas dibikin video ini pasti suaranya berisik, geber dari sayap, dari body. Tuh, ini parah no. Dari bawah juga. Ini kan di sini ada lubang hawa knalpot. Nah, untuk jika ada air masuk saat proses pencucian, dia tidak masuk ke bagian blok silinder, melainkan dia langsung keluar ke sini. Ini keluar asap dari sini. Nah, parah banget. Ini juga nggak bisa stasioner nih, dia lepas gas langsung mati. Loh, nah mati. Nah, jadi coba hidupin lagi teman-teman nih, dengerin suaranya, suara berisiknya. Ini ada suara berisik truk gitu saat RPM rendah. Oh. Asap gigi tuh, asap gigi. Wah, mereka deh hirupan.
mereka. Ini untuk sekedar penganalisan aja nih. Sebenarnya kita tidak memperbaiki untuk masalah suara berisik. Untuk berisiknya bodo amat, karena tugas kita untuk memperbaiki di bagian berasapnya aja ngebul nih. Ya, kalau berasap ngebul kayak gini, ini tidak keluar dari dua faktor. Ya, satu dari bagian head, yaitu di bagian seal clamp dan area sekitarnya, dan yang kedua di bagian blok silinder, lebih tepatnya di bagian piston atau di bagian seher dan sekitarnya di bagian sub. Pokoknya tidak keluar dari situ kalau yang berasap. Ya. Kalau yang berisik nih, ini sekedar bonus aja nih untuk penganalisaan. Ini dari suaranya ada sedikit trik itu dari klep terlalu longgar celah klepnya. Pertama dari situ, pokoknya di bagian klep lah. Bisa jadi rocker armnya bearingnya udah bermasalah, dan bisa jadi celah klepnya terlalu longgar. Selanjutnya, ini saat stasioner suaranya cek. Tapi saat ditaikkan RPM, naik gas, cenderung suara ceknya hilang. Itu kemungkinan dari rantai keteng biasanya kalau suara kayak gitu, atau di bagian lifternya sudah lemah. Terus yang ketiga, tuh ini saat RPM bawah ada suara trak, apalagi di gas cetrek ini tok. Nah, itu kemungkinan dari piston yang udah longgar gitu. Ya, pistonnya longgar. Yang keempat, nih saat dimasukin IG, diinjak kayak gini, glek, rem, glek, dinaikkan RPM, digas, drak. Saat digas dia ada suara cetrak. Nah, itu menandakan di bagian area kopling, itu di bagian karet kopling udah bermasalah gitu. Nah, kalau ini saat tidak direm, posisi netral, digas kayak gini, ada cetrak, itu bisa jadi di bagian kampas ganda permasalahannya. Oke. Nah, itu sekedar bonus aja. Mungkin untuk perbaikannya di lian waktu, kita cuma memperbaiki di bagian ngebulnya aja, karena tugas kita memperbaiki di bagian ngebul. Adapun yang berisik bodo amat. Walaupun misalkan kalau kita sudah bongkar di bagian mesin, adapun suara berisiknya hilang, itu bonus gitu ya. Karena tugas kita memperbaiki yang berasapnya aja nih. Cuman memperbaiki yang berasap juga ini harus tahu nih penyebabnya apa nih, kok bisa. Belum lama di quarter ngomong pengakuan dari yang punya motor, ini udah berasap lagi. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus dicek juga. Nanti seiring proses pembongkaran nanti kita jelaskan. Ya, terutama untuk jenis motor Supra X125 yang old, yang new, Honda Karisma, Kirana dan sejenisnya. Ini rentan sekali bermasalah di bagian piston, ya. Rentan cepet ngeplek di bagian boring, itu ada penyebabnya gitu. Sirkulasi oli yang tidak lancar, nanti kita jelaskan. Karena untuk sirkulasi jenis Karisma ini sangat fatal sekali. Ada titik-titik yang rentan untuk sirkulasi oli ya. Jika tidak lancar di bagian sirkulasi oli, nanti akan merusak ke bagian komponen-komponen yang seharusnya terlumasi oleh oli, tidak terlumasi oleh oli. Yang paling rentan dihantam yaitu di bagian boring, di bagian piston, cepat ngeplek gitu. Oke, langsung aja kita bongkar. Nggak bisa stasioner. Kalau nggak bisa stasioner, ini kemungkinan adanya kebocoran kompresi di bagian ruang pembakaran, bisa jadi di bagian klep gitu ya. Karena
sebelum datang ke sini, menurut informasi dari yang punya motor, di engkolnya ngelos, nggak bisa ngelos, seperti hilang kompresi. Nah, kemungkinan di bagian klepnya bocor gitu, ada yang mengganjal. Saat kita coba di tes di sini, setelah datang ke sini di engkol-engkol yang mengganjal di bagian palep kemungkinan hilang, tertekan oleh kompresi, mungkin keluar ke bagian lubang egg-house, ke bagian knalpot, makanya bisa hidup. Nah, cuman tidak maksimal, tidak bisa stasioner, kemungkinan masih ada sedikit gram yang menempel atau kotoran yang menempel yang mengganjal di bagian palep in maupun yang egg, ya. Hanya kuat untuk menyala tapi tidak bisa untuk stasioner gitu. Karena pada dasarnya bocor klep atau bocor kompresi itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau bocornya sedikit, ya, mesin masih bisa menyala tapi dia tidak bisa stasioner biasanya. Tapi kalau bocornya banyak, bocor kompresinya banyak, kemungkinan besar tidak akan bisa sampai menyala gitu. Karena rumus pada dasarnya untuk menyalakan suatu mesin, ya, itu ada 3 faktor. Satu, pengapian, bahan bakar, dan kompresi. Ketiga-tiganya itu harus normal. Ya, kalau untuk menghidupkan syarat untuk menghidupkan mesin secara normal gitu, ya, ketiga-tiganya harus normal. Adapun di bagian kompresi, misalkan lemah kompresi, nanti hidupnya juga hidup tapi tidak normal gitu. Pengapian, kalau pengapiannya tidak bagus, tidak maksimal, hidup tapi tidak normal gitu. BBM juga sama, hidup mesin tapi tidak normal gitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Oke, langsung saja kita bongkar nih. Yuk, buka yuk. Kita buka dari cover body dulu, nanti langsung ke mesin. Dan kita buka di bagian area kopling juga untuk pengecekan sirkulasi oli gitu, ya. Tuh, kamera tuh. Lanjut. Buka. Like bro, jangan sepuluh. Kalau bukan dari sini selek, ya dari sini nyari yang mudah aja. Ada yang mudah, ngapain yang sulit? Ada yang sulit, ngapain yang mudah? Ada yang sulit, ngapain yang mudah gitu? Nyari yang sulit. Kayaknya anu gampang, naon nyari anu gampang, anu sulit naon nyari anu gampang. Sulit bae. Mempersulit. Lagi. Benang tuh ya macetnya, ini mah selek bro, tuh palanya gundul. Ini gundul ya, bisa ya. Molos. Nah, ini untuk kondisi mesinnya nih tuh. Oke. Tutupi lah kayaknya. Buka lampu itu tuh, tutup itu. Geser tuh.
Ini durasinya lama nih pasti. Slow aja ya. Yang mau nonton mangga, yang mau nonton skip aja udah. Bocor. Namun dia fokuskan kamera, kalau perlu di zoom. Dorong kayak dilem bosku. Ini untuk pembongkaran mau ditopin dulu mangga, enggak ditopin dulu mangga. Coba kita kasih top aja nih. Ke depan bosku karena ada dekompresi. Nah, ini topnya udah pas nih tuh. Gigi sindrik ini titiknya sejajar dengan segitiga di bagian sini ini. Noknya sudah pada posisi netral, tapi kalau untuk topnya kira belum tahu ya. Nih, karena di bagian magnetnya ini belum tentu top gitu. Piston belum tentu pada posisi TMA, tapi kalau untuk di bagian noken as ini udah pasti TMA gitu. Nah, untuk di bagian kan rantai ketengnya juga kendor. Nah, atasnya juga tuh. Nih, tadi tuh. Terus dia lekukannya udah banyak sekali, udah melengkung, berarti menandakan rantai keteng sudah mulur. Jadi tekanan ke di bagian lifter ini sudah maksimal gitu ke bawah. Kendor tuh. Nah, untuk mengetahui rantai keteng sudah mulur dan tidaknya, pertama dari sini. Jadi lekukan rantai keteng dia terlalu ke bawah gitu. Itu menandakan lifter sudah sangat menekan secara maksimal. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya lagi, ini buka dari bagian lifter nih, penekan keteng nih. Ini kalau yang normal saat dibuka bautnya, dia ngangkat kelak sekitaran 1 cm lebih. Nah, itu yang normal. Rantai keteng yang kondisi normal gitu, tidak belum mulur. Ini kita lihat nih, ini menekannya cuma sedikit, lama. Sambungan sok, Keng.
Tuh. Ini segini nah. Perkiraan fokuskan. Nah, fokuskan ini. Ini sih muncul kan. Nah, ini perkiraan tuh. Ini cuman 2 mili lebih. Tuh, 2 mili lebih. Ya tuh. Ini menandakan bahwa penekanan di bagian lifter ini udah pada titik maksimal gitu. Jadi kalau kurang dari segini, ini udah parah gitu. Segini juga ini kondisinya sudah pada titik maksimal. Yang normal nih saat dilepas kayak gini, bautnya segini nih, klek. Nah, sekisaran 1 cm. Yang normal. Ini kita cabut aja nih. Wah, ininya juga, lifternya juga noh. Udah rusak. Nah, tuh. Ininya. Oh, udah masuk. Pantesan berisik di bagian rantai keteng noh. Nih ditekan kayak gini nih, pelan-pelan dia masuk noh. Ini saat putaran tinggi di bagian mesin karena ada daya putar di bagian noken dan di bagian poros engkol, sedangkan di bagian perklepnya menekan di bagian perklep, otomatis kan ada tekanan di bagian rantai keteng. Dia semakin kencang mesin berputar, ini semakin tertekan gini. Cek, cek, tuh, nggak balik lagi. Oh. Nah, ini ketekan keteng nih. Cek. No, dia nggak balik lagi no. Ini parah. Nah, tuh. Tuh. Ini nanti beresiko berpotensi sangat fatal. Kalau ini kena tekanan tinggi, nek, ya segini, seketika itu di bagian rantai keteng akan kendor. Ya, kendor parah dan mesin akan sangat berisik. Dan resiko fatalnya nanti akan rubah titik timing top di bagian poros engkol atau di bagian piston dan di bagian noken. Kalau robahnya parah 1 gigi, 2 gigi, 3 gigi, lebih parahnya 4 gigi, 5 gigi ke sana, itu akan nantinya akan bentrok piston dengan klep. Ya. Nanti akan bentrok piston dengan klep dan beresiko nanti bisa-bisa di bagian pistonnya bolong atau rusak. Kalau pistonnya lebih kuat, nanti yang kalah akan valve-nya. Valve-nya akan patah. Kalau patah di bagian valve hilang kompresi. Kalau hilang kompresi akan meledak langsung mati. Di engkol akan ngelos. Bisa jadi di engkol juga akan melag, di engkolnya akan keras. Ya. Nah, ini dari sini tuh. Nih. Tuh. Kalau yang normal mau Anda pukul gimana pun pakai tangan kayak gini nggak bakalan kedorong gitu. Nih, mau nggak mau dengan berat hati ini harus diganti, ya. Gitu. Lifter rusak. Hah? Kosong. Ya. Takut. Nah, kita buka di bagian kisintrik. Murah. Paling ya 200 lebih. Baru kan? Baru. 200 lebih paling ya, harap mah. 200 lebih. Scoopy donat. Ya. Tawa, iya ke timur dulu tuh dia. Hah? Timur. Si donat balik ke sana. Ya. Ada. Ini di bagian bearing noken as juga nih, udah ada goyang. Ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah dikit. Ya dikit. Udah telepon di sana. Ini masih bisa dipakai, cuman berpotensi suara berisik gitu. Dari bearing noken as. Kalau misalnya pengen lembut ya ganti bearing noken asnya. Kembali lagi ke tugas kita ya. Tugas kita yaitu ngilangin ngebul aja, ngilangin asap ngebulnya. Nanti kita konfirmasi aja ke yang punya motor. Kalau misalkan suruh diganti ya diganti gitu. Kalau misalkan ini aja ya ini aja, ini lagian masih bisa dipakai, cuman ngaruh ke suara doang. Kalau di bagian lifter ini mau nggak mau harus ya, karena resikonya bahaya gitu. Adapun di bagian rantai keteng masih layak, masih bisa dipakai. Tuh lemnya yuk pakai nama. Nah.
Dan sekarang kita, parah Pak. Lihat kayak keraknya bro. Berarti udah lama nih ngebulnya nih, berasapnya udah lama. Kalau misalkan baru-baru berasap, ini otomatis nggak gini. Ini mah basah. Kayak ulah kamu kayak Keng, iya lah Keng. Nah, ada tuh. pakai cahaya. Ada tuh. Ini kalau kelihat dalamnya basah nih, pakai perasan pakai tangan masukin kayak gini, tuh basah, ya, basah ke tangan. Ini menandakan seal clamp bermasalah. Seal clamp bermasalah. Ini selain seal clamp, pasti nanti kita cek di bagian blok silindernya, di bagian sernya. Pokoknya kalau untuk berasap ini tidak keluar dari seal clamp dan ring seher di bagian piston. Nah, sekarang kita cek nih, Keng, coba cek ya Keng ya. Busina pasang ke mana? Pakai cai HD, cai becai, pakai pusah lah. Tuh aku tuh, tuh aku. Jangan semua. Ini untuk cek kompresi seal clamp bocor apa enggak nih? Bocor. Ini dari yang in dulu. Ini pakai air bisa, pakai bensin bisa, pokoknya pakai benda cair lah untuk pengecekan. Untuk yang in ada bocor tapi tidak begitu parah ya yang in. Tuh. Ada tuh tuh. Tuh. Okay. Sekarang yang X nih. Yang X. Dikit doang. Yang in doang, kalau yang X enggak nih rapet. Oke, coba kalau yang in doang, yang in doang. Kamu pakai yuk. Nah, untuk pengecekan kompresi ini pada posisi netral ya nih. Tadi kita tidak jelaskan untuk pengecekan bukan kompresi apa klep bocor dan tidaknya dengan cara teknik seperti tadi. Ini nokenas pada posisi netral ya, karena kalau pada posisi overlap dia ngebuka dua-duanya gitu. Oh, ya. Dan sekarang kita cek kerenggangan klep. Nah, ini terlalu renggang. Tuh, terlalu renggang. Ini yang menyebabkan suara gimnitrik tadi, ini dari sini, ini terlalu renggang. Terlalu renggang. Nanti kita lihat apakah di bagian noken asnya yang bermasalah atau di bagian rocker armnya. Ini sekedar pengecekan aja nih. Nah, ini untuk yang X kita cek aja nih. Untuk pengecekan bonus, walaupun tidak diperbaiki, untuk pengecekan bonus. Rocker arm yang X aman, masih bagus. Yang in segini masih aman. Bearingnya masih aman.
Noken as masih bagus, cuman dekompresinya udah dilepas, nggak ada. Efek dekompresi dilepas, emang kompresi semakin padat, cuman resikonya di engkolnya keras. Kalau misalkan menggunakan double starter elektrik, ini akan berpotensi cepat rusak, cepat aus ke bagian karbon brush karena putaran mesin kompresinya terlalu padat. Ya, dan yang kedua bisa cepat tidak awet ke bagian baterai. Baterainya tidak awet karena beban berat putaran mesin saat angkatan awal itu dibebankan ke bagian baterai dan dinamo gitu. Kalau misalkan masih ada dekompresinya, jadi beban putaran mesin diperingan oleh dekompresi. Ya, saat angkatan awal drek, dia akan bocor kompresi, tapi setelah hidup dia akan menutup. Setelah pertama hidup awal ders, dia bocor kompresi. Setelah menyala, mesin stasioner kompresinya akan normal. Itu fungsi daripada dekompresi, ya, untuk membuka kompresi saat pertama kali dinyalakan. Oke. Bearing Noken as ini udah agak bermasalah yang sudah kita jelaskan di awal video tadi. Nah, tapi ini masih bisa dipakai gitu. Cuman menimbulkan suara masalah dikit. Sekarang kita buka di bagian klep. Kelap. Ini pakai kain. Nah, Itu sare mancing. Parah ya, Bel. nah untuk pemasangan perklep, untuk pemasangan perklep ini bisa teman-teman lihat nih. Ini kan ada yang rapat dan yang renggang. Ini kebalik nih. Kebaliknya. Ini seharusnya yang rapat di bawah, yang renggang di atas kayak gitu. Nah, seharusnya kalau secara prosedurnya. Ada kesalahan masang gitu ya. Iya. Sekarang yang X coba nih kebalik apa enggak nih? Coba dilihat dulu. Cani jadi. Nih, angkat. Kalau yang X enggak. Kebalik loh, yang rapat di bawah, yang renggang di atas. Ngopi ya. Kebalik berarti ya. Yang masangnya mungkin kurang ngopi, belum ngopi. Ngantuk berarti. Ngantuk. Kayak air penuh kayak. Nah, Sama dia Nosok. ini kerapnya udah tebel di bagian X. Harus gear. Harus disekir, dibersihin. Gear dulu ya. Kalau yang in enggak nih. Masih ya. Karena sisa pembakaran kebanyakan di bagian X. Sebelah ya. Karena pembuangan itu di bagian X. Otomatis kan kerak-kerak itu yang paling banyak pasti di X. Di X ya. Ya karena logikanya pembuangan. Pembuangan iya benar. Tuh. Itu Oke. tebal. Nanti kita lihat di bagian payung klep, kita sekir. Setelah sekir nanti akan kelihatan kalau kropos di bagian payung klep mau nggak mau harus diganti payung klepnya. Gitu. Nantinya berpotensi bocor di bagian kompresi. Bocor lah. Iya. Nah sekarang cek bos klep nih, bos klepnya aman apa enggak nih? Untuk pengecekan bos klep, ini masukin, ini tutup pakai tangan, klep, tarik. Kalau bunyi plung itu normal. Nah itu masih bagus. Masih bagus. Sekarang yang in. Cabut. Nah masih bagus, bos klep masih aman. Masih bisa gitu. Ya. Masih bisa lah. Masih bisa gitu. Nah ini yang bocor nih. Ini yang ya. penyebab ngebul. Ini dari sini nih. Ini juga bermasalah nih. Tuh. Di bagian pakai cahaya tuh. Tuh, di bagian seal klep ini digerak kayak gini nih. Muter, di zoom. Tuh, muter. Benar-benar. Nah, ini akan ada bocor oli. Oli akan terhisap dari celah-celah sisi lingkaran bagian dalam seal klep. Ya. Seharusnya dia tidak muter. Walaupun muter dia keras. Kalau ini ringan banget tuh. Ini yang in, sekarang yang X. Yang X sama apa enggak? Yang X juga sama. Sama. Jadi fix
berasap dari knalpot pertama dari seal klep. Seal klep ya. bermasalah gitu. Hmm. Terus yang tidak bisa stasioner, tidak bisa langsam, itu adanya kebocoran dari Itu tuh ya. tadi pas dicek, kalau lihat posisi pengecekannya tadi di awal video, dikasih air disemprot dari sini, ada bocor kompresi, bocor klep gitu dari sini. Nah itu yang tidak bisa stasioner gitu. Untuk di bagian head itu aja yang bermasalah. Sekarang kita buka ke bagian blok silinder. Tuh. Untuk di bagian lidah keteng ini masih oke. Lidah keteng masih oke. Sekarang kita cabut nih blok silinder nih. Blok silindernya iya. Oh, keras banget. Mas keras ya. Aduh. Maju dulu pistonnya. Ada tuh. Pistonnya baret. Sehernya baret. Terus di bagian ring oli ini tidak gerak. Tuh ring olinya nggak gerak, udah mati. Mati ya. Nah sekarang kita buka aja nih untuk memperjelas. Buka pinnya. Ringnya itu buka ya. Pinnya dulu, cabut sehernya. Ini buka pin, ini harus hati-hati, takut masuk ke bagian dalam crankcase. Ini susah nih nanti ngambilnya. Ya. Keng, iya tonjok dia Keng. Ngambil pinnya. Nah, tadi tuh. Nah, kita ngejelasinnya dari ini dulu nih. Kita cek diameter piston nih. Ini kebalik apa enggak? Nah, kita lepas di bagian sini tadi pinnya ya nih. Nah, ini kita cek dari sini. Diameter yang paling besar itu taruh di X. Tiga koma tiga. Sekarang yang ini 32,3. Nih normal untuk pemasangan yang enggak kebalik. Untuk pemasangan piston takutnya kebalik kan, nanti kalau misalnya kebalik yang diameter besar di atas kayak gini, nantinya cepat rusak ke bagian seher. Sehernya. Ya, kalau kebalik. Sebenarnya di sini bisa dipakai itu masih. Ntar dulu dicek dulu nih. Nah, untuk di bagian sini baret. Oh iya. Nah, ini berpotensi menyebabkan suara berisik karena ada kelonggaran ke bagian sini. Jadi longgar. Di RPM bawah ada truk. Ini di sini longgar. Nah, ini bisa jadi ada penyebabnya akibat sirkulasi oli tidak lancar karena pelumasan ke bagian belakang piston. Ini dari sini nih. Dari celah setang. Oh iya. Dari celah setang dia akan menyemprot ke depan, ke sini set, ke belakang piston. Pada posisi TMA baik TMB, dia posisinya pasti di belakang piston gitu. Ya kalau misalkan sirkulasinya tidak lancar, otomatis kan pelumasan ke bagian belakang piston ini berkurang. Bisa jadi tidak naik. Itu resiko besarnya kalau tidak naik, rusak ke bagian piston, tidak terlumasi gitu. Tidak terlumasi oli. Ini ada baretan nih itu. Itu tuh baretnya. Kelihatan dari sini. Pertama ini yang bikin berisik. Nah, tuh bagian bawah juga dikit. Nah yang kedua yang bikin hilang kompresi saat di engkol ngelos. Ini kalau dari klep segitu saya kira bocor ringan, masih bisa menyala. Dari klep bocor masih bisa nyala, tapi tidak bisa stasioner. Tapi kalau yang berpotensi di engkol ngelos sekali, ini bisa dari sini. Dari ring kompresi
Kalau yang ngebulnya parah ini dari ring oli dari sini nih. Ini Oh, tidak iya. gerak sama sekali, noh. Mati ya. Mati, sudah tidak megar. Yang normal kan dia megar. Megar. Nah, ini kuncup nih, ring oli tuh. Sekarang kita cek ring kompresi pertama. Ring kompresi kedua. Hadir. Renggangnya udah parah. Ring oli. Ini ring kompresi. Ini hampir 1,5 mili. Kenanya. Yang normal dia cuma 0, 0, ya. dikit. Sampai kurang lebihnya sampai tidak terlihat oleh kasat mata gitu renggangnya. Ini ring kompresi pertama. Yang bikin lemah kompresi. Kalau ring kompresi kedua segini masih ada toleransi. Nah, ini masih bisa kalau segini gitu. Ini yang bikin ngebul parah ini dari apanya? Ada. Nah, kalau yang bikin parah ngebulnya ini dari sini, ring oli. Kalau enggak karena mati ya. Ya, mati ring oli. Dari ring oli. Nah, nanti kita lihat nih sekarang di bagian sini. Di bagian boring. Boringnya udah dalam. Udah kena ya. Tuh. Nah, udah ada ngegaris panjang. Tuh. Nah, tuh. Ini kerasa kalau dipegang. Tuh, panjang, shot ke sana. Tadi itu ada goresan dari sini. Iya, ada goresan dari piston. Bisa jadi akibat oli tidak lancar tuh. Di bawah juga ada panjang ke sana. Sini juga ada panjang. Nah, ini bisa diganti ring share aja, tapi nantinya nggak awet. Nah, nggak awet karena secara tidak langsung dia keparut gitu. Keparut lagi ya. Terus ada jalan oli masuk ke sini. Walaupun ringnya rapat bagus, di sini kan ada celah. Jadi dia masuk dari celah-celah ini olinya. Berarti di quarter ya. Kalau bagusnya di quarter. Ganti piston di quarter. Ya, di bagian sini. Ini harus di quarter. Nah, sini. Cek setang. Ganti itu aja, coba pin dulu ya. Kalau ini aman. Aman ya. Setang aman. Nah, sekarang kita buka di bagian area kopling nih. Nih, kita lihat nih. Ini yang baru saya. Udah lama ini ngebulnya ya? Udah lama ngebulnya. Dilem kayaknya ini. Dilem pas. Kalau nggak dilem diinjak gigi aja kayak gini udah ngebuka. Gitu. Kayak palu karet, bro. Tapi kalau keras dipukul pakai palu karet kayak gini keras, ini ada cara kedua nih, pakai kunci tek. Ya kan pakai nah, ini ada sentilan nih di bawah dia tuh. Nah, ini ada sentilan nih. Ini pakai kunci tek pukul dari sana. Nah, buat. Oke. Tuh, udah masuk. Saya nangis asak itu. Masak.
Panas ada. Ada. Tadi metiis, tak ada tiis. Lembekeng salah. Lembekeng Oh, Dek. Oh, Dik. Nah, di bagian sini nih. Tadi mah. Ini perlu diperhatikan teman-teman nih. Bertahap nih kita jelasinnya nih. Panas. Ini dari sini. Packing di bagian sini nih. Ini jangan sampai putus. Kalau misalnya putus ke bagian sini, nanti oli tekanannya ke bagian kruk as maupun ke bagian head ini akan berkurang karena ada kebocoran dari sini. Bocor di tengah jalan gitu nih. Dan yang kedua, bearing ini nih. Biasanya yang nggak ngeh di bagian bearing di bagian sini nih. Kebanyakan orang nggak ngeh di bagian sini nih. Ya, untuk bearing aslinya di bagian sini, belah sini terbuka, sebelah sana ada tertutup. Ya, untuk menjaga si oli saat masuk dari sini, dari pompa oli dari sini, dia akan masuk ke sini, ya. Terus dia masuk ke bagian sini. Nah, setelah dari sini dia akan masuk ke bagian lubang sini nih, lubang diameter tengah bearing. Nanti dia akan masuk ke sini. Dari sini dia akan bersirkulasi di sini. Terus ada lubang kecil, dia akan masuk ke bagian dalam sana, ke bagian kruk as. Ya. Kalau misalkan logikanya, kalau misalkan ada kebocoran dari celah-celah bearing di bagian sini nih, tekanan oli akan berkurang ke bagian lingkaran tengah bagian bearing di bagian ini sendiri. Dia akan keluar ke sini bocor. Ya. Dan alhasil oli tidak akan naik ke sini. Tidak akan menyemprot, tidak akan menyirami ke bagian belakang piston gitu. Karena ada bocor di jalan. Ya. Selain itu juga resikonya tekanan oli yang dari sini kan dia nanti masuk ke sini. Nih, kaditul. Dari sini nanti keluar ke sini nih. Nanti sebagian dia ke depan. Ke sini. Ke bagian head. Mulu masih ke bagian rocker arm, ke bagian noken as dan sebagainya di bagian area blok silinder kop gitu. Ya, kalau bocor di tengah jalan di bagian sini atau pecah di bagian sini, nanti pelumasan ke bagian depan dan ke bagian tengah akan berkurang. Nah, untuk pengecekan di bagian sini caranya gini. Ada selang, coba cari ke selang. Ini cara pengecekannya pakai selang. Kalau dibongkar-bongkar kan ribet, harus pakai tracker juga. Untuk pengecekan sederhananya kayak gini, pakai selang. Selang nu gede, nu bersih. Soalnya nek ditiup. Ini untuk pengecekan sederhananya kayak gini. Nah, ini yang gede nih. Ini masukin ke sini. Nah, kalau ini selangnya harus yang agak gede nih, supaya kencang ke bagian sini. Ini masih longgar nih. Pakai solasi kod. Solasi ban. Nyari diameternya yang agak gede nih. Pakai solasi boleh. Iya. Kayak gini. Ini masukin supaya kencang kayak gini. Nah, sekarang ini ditiup belakangnya nih. Ini kalau misalkan ditiup kencang, tidak ngempos, berarti di bagian bearing masih aman, tutupnya tidak lepas gitu atau tidak rusak. Coba kita tiup. Ini sambil ditutup. Nah, ini masih kencang nih. Tuh, ini keluar. Ini tutup. Ini kencang. Kok dia kena PVA tuh?
Nih, kalau misalkan ditiup kayak gini, ini ditutup, tapi masih ngempos, berarti di bagian bearing ini bermasalah tutupnya. Ya, kalau misalkan di bagian sini bermasalah di bagian tutupnya, nanti tekanan ke bagian sini dan ke bagian atas, ke bagian krukas, ke bagian atas, ini tidak akan maksimal. Bisa jadi tidak akan naik olinya gitu. Ya. Dan yang kedua, ini yang lebih parahnya nih teman-teman nih. Ini nggak ada saringannya. Tuh. Ini nggak ada saringannya. Ini parah sekali nih. Kalau nggak ada saringannya kayak gini, ya, ini berpotensi sangat kemungkinan besar pompa oli akan rusak. Ya, pompa oli akan rusak. Kalau misalkan pompa oli rusak, oli tidak akan naik. Ya, kemungkinan besar. Ada pertanyaan, kok saringan oli nggak ada bisa mengakibatkan rusak ke bagian pompa oli? Ya jelas, secara logis jelas. Fungsi daripada saringan ini untuk menghalangi kotoran atau gram yang akan naik ke bagian pompa oli. Jika di bagian sini nggak ada saringannya, otomatis kotoran dan gram ini bebas akan masuk ke bagian pompa oli. Ya, di bagian pompa oli ini sangat rentan sekali, sangat sensitif sekali. Ada yang mengganjal aja di bagian gear bintang pompa oli akan ngempos di bagian pompa oli. Pompa oli tidak akan menghisap secara maksimal. Ya, akan ngempos, bahkan bisa jadi tidak akan naik olinya karena ngempos diakibatkan oleh kotoran dan gram yang masuk ke bagian gigi bintang pompa oli gitu. Ya, udah jelas. Dan yang terakhir kita buka di bagian sini. Kita jelaskan di bagian sini juga nih. Untuk jalur sirkulasi olinya. Kunci mahkota tuh. Tapi ini pemasangan giginya kayak kebalik. Pemasangan irna, pemasangan murna kebalik dong nih. Ini kan kecil nih, aturan besar di sini. Mur mahkotanya, yang kecil aturan punya di bagian area kopling. Tuh kan kebalik. Ya. Nih aturan nih, mur yang gede ini letaknya di sini, yang kecil letaknya di sini. Ya. Karena fungsinya ini sangat beresiko gitu, akan ada efeknya, akan ada efeknya di koplingnya tidak ngopling, diinjak gigi cetrek. Aturan kan, ya aturan kan diinjak gigi cetrek, di blayer dia tidak jalan, dilepas baru dia jalan. Kalau ini mah diinjak cetrek, di blayer dia langsung jalan, jadi nggak fungsi. Nah, jadi gini nih, kalau bongkar pasang mesin, kalau tidak tahu fungsinya ya kayak gini. Minimal teman-teman nih harus tahu fungsi dan cara kerjanya supaya tidak salah pasang seperti ini. Nah, fungsi cara kerja di bagian sini nih ya, ini secara logisnya nih. Kan bearing ya. Jadi fungsi setut kopling ini untuk menekan di bagian sini. Saat ditekan dari sini ada putaran dari sini nih, dari as dia akan menekan, kampas kopling ngebuka, dia akan netral, akan pere di bagian kopling. Nah, dilepas gigi dia akan kembali nutup, mencengkram per. Kalau misalkan di bagian sini murnya kebalik kayak gini, nih ini ditekan nggak akan bisa karena mentok. Diameter mur dengan lubang di bagian sini ini lebih besar diameter mur. Jadi ini nggak main bebas ya. Walaupun bisa main, dia akan membutuhkan proses waktu yang lama. Nunggu di bagian nih dudukan pegasnya ini sampai longgar, baru dia bisa main. Tapi prosesnya lama. Tuh, ini nggak akan main, ditekan dia akan main, nggak akan main bebas. Ini kebalik, yang besar taruhnya di sini nih aturan, yang kecil di sini. Ya, ini parah nih, parah. Oke, ini kita buka nanti sekalian. Nah, itu kita benerin. Ini tinggal pindah doang, pindah mur doang.
sekarang kita cabut. Nanti kita jelaskan sirkulasi oli yang di sini nih. Oli yang di bagian sini. Kamera mundur. Ini sebenarnya bisa dicabut aja kayak gini, nanti tidak jadi edukasi ya. Jadi tidak jadi pembelajar nanti. Kita buka putar aja kayak gini. Karena akan melihat nih untuk pemasangannya. Nah, untuk pemasangan di bagian sini kita cabut nih. Nah, lihat ya posisi bekasnya nih. Ini berlubang, nih lubang di sini, tuh, oke. Nanti di dalam ada lubang di sini nih, lubang. Coba kita cabut. Ini keras bro. Coba lah, minggirin kamera nak rada. Tuh, kampas gandanya di ek. Ini udah tipis banget kampas gandanya tuh. Kampas gandanya udah tipis. Udah habis, tinggal besinya. Tuh. Ganti setan, beracing, dusi gampang. Oke. Gampang lagi. Nakalan ada Odi. Ya nih. Ini sirkulasi olinya nih ya, teman-teman nih. Tanya tuh lah. Nih, ini kan nanti oli yang dari sini, dia akan masuk ke sini, nanti dia masuk ke sini. Nah, dari sini, ya, ini enggak bolong ini enggak langsung ke sana enggak langsung ke bagian krukas enggak, melainkan dia keluar dulu ke sini, dari sini keluar ke sini, dia akan berputar di sini, di sini. Oli akan berputar di sini. Nanti setelah ada gaya sentrifugal di bagian sini, semakin keras tekanan oli di bagian sini karena ada gaya sentrifugal, si oli akan lebih kencang menekan ke bagian sini. Selain didorong dari pompa oli, setelah oli masuk ke bagian ruangan di bagian sini, ini akan semakin kencang tekanannya karena ada gaya sentrifugal. Ya, dia akan menekan masuk ke bagian lubang ini. Nih, ada itu. Nah, dari lubang ini dia langsung ke dalam, ya. Selain ke dalam juga ke bagian krukas, di sini ada lubang-lubang di sini. Ini untuk melumasi di bagian bosing, di bagian kampas ganda di bagian sini supaya tidak terjadi kemacetan gitu. Ya, sebagian ke sana, sebagian melumasi di bagian sini nih, di bagian dalamnya. Oke. Jika di bagian sini mampet atau penuh rebu, jika di bagian sini mampet, banyak kotoran ya, di sini bisa jadi misalkan penuh dengan kotoran. Ini jangan sampai menutupi lubang di bagian sini nih. Nih, kalau menutupi kotorannya, menutupi lubang di bagian sini atau lubang di bagian sini, oli tidak akan masuk ke bagian krukas. Oli tidak akan melumasi ke bagian bosing bagian dalam rumah kampas ganda. Nantinya akan berpotensi di bagian krukas atau di bagian setangnya cepat jebol, cepat koclap, ya, cepat rusak. Yang kedua, di bagian bos ini bisa jadi macet, tapi kecil kemungkinan macet di bagian sini, jarang. Kalau di bagian sini mampet atau di bagian bearing di bagian sini jebol tutupnya, atau di bagian sini ada yang patah, intinya oli tidak nyampe ke bagian sini, ke bagian dalam, itu akan tidak awet ke bagian, kemungkinan besarnya ke bagian setang. Di bagian bearing bagiannya akan cepat rusak, akan cepat berisik lagi gitu. Oke? Ya. Nah, mungkin segitu aja untuk sirkulasi di bagian sini. Jadi lubang yang di bagian sini dan di bagian sini ini jangan sampai tersumbat gitu. Oke? Mungkin teman-teman berasumsi, berpikiran dari lubang dari sini dia akan langsung masuk ke bagian dalam ke sana. Tidak. Ya. Dia ke sini dulu, translate dulu. Nah, berputar ke bagian sini untuk menambah tekanan gaya sentrik, untuk menambah tekanan oli menggunakan gaya sentrifugal. Di sini akan menekan ke sini, masuk ke bagian dalam gitu. Oke. Sekarang kita buka di bagian sini nih. Sekalian kita balikin murnya.
Bautnya bosku, bautnya bukan kepunyaannya lagi. Tuh, pendek. Tuh, yang dua ini bukan kepunyaannya. Ini rungkat banget nih motor. Tuh. Ini yang masangnya abal-abal. Tuh. Ini aturan yang kayak gini semua nih, panjang. Panjang semua. Ini pendek. Bukan kepunyaannya yang dua ini. Yang ini yang kepunyaannya nih. Arah banget. Ini murni yang kebalik nih. Nah, untuk melepas di bagian sini kalau diputer-muter, masukin gigi, terus pegang roda belakang. Nah, ini kan kena. Ini sini ring. Oke. Cabut. Nah. Tekan. Di sini ada ring, oke, bener. Kampas kopling, plat kopling, kampas kopling, plat kopling. Ini pemasangan plat koplingnya juga, ada yang kebalik, ada yang enggak, ada yang kebalik, ada yang enggak. Nah, ini bener nih. Yang runcing ngadep ke sini, yang tumpul ke bagian sana, bener. Kalau yang ini yang tumpul ke sini, yang runcing ke sana. Ya. Oke, tuh. Ya, untuk di bagian sini ini walaupun kebalik juga tidak begitu menjadi masalah besar. Yang ini tidak begitu menjadi masalah besar, oke. Yang menjadi masalah besar di sini tadi nih. Pemasangan mur ini nih kebalik nih. Di sini dan di sini kebalik. Itu masalah besar. Nah, yang sudah saya jelasin tadi nih. Kita jelasin lagi, oli masuk dari sini, ada tuh, keluar ke sini, dia akan berputar di sini dengan gaya sentriknya, menambah tekanan oli, masuk ke bagian sini lebih kencang, nanti keluar ke sini untuk melumasi di bagian hose atau di bagian bosing, kampas ganda, rumah sprocket, dia akan ke dalam lagi, dia akan melumasi di bagian sini, di bagian ujung, bosing kampas ganda lagi, rumah kampas kop ganda. Nah, dan nanti dia sisanya akan masuk ke bagian dalam, melumasi di bagian big end, di bagian kruk as, di bagian setang seher, gitu. Selain melumasi di bagian big end, di bagian setang seher juga, nanti dia akan menyemprot di bagian celah-celah setang. Nih, sisi kanan, sisi kiri, di belakangnya, di bawah, di sana ada celah. Nanti oli akan menyemprot dari sana, set, ke depan, ke bagian belakang piston. Dia akan melumasi ke bagian belakang piston. Nah, kalau olinya tidak lancar di sini, ada bermasalah di perjalanan, nanti boring walaupun Anda diganti beberapa kali atau di quarter beberapa kali, dilemar beberapa kali, akan cepat ngeplek, akan cepat rusak. Ya, gitu. Ini nih, saringan oli penting nih. Ini harus diganti saringan oli, dan juga di bagian sini bersihan. Wajib di bagian pompa oli dibongkar satu persatu, di bagian dalamnya dibersihin. Ya, takut ada kotoran di bagian dalam. Nanti takut ngempos di bagian pompa olinya tidak menghisap gitu. Oke. Ya, mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja yang bermasalah. Oke. Untuk pemasangan mungkin kita skip videonya, karena untuk pemasangan sudah pernah kita tutorial kan. Untuk Supra X125 yang karbu generasi kedua itu sama saja mesinnya, tidak ada perbedaan. Pernah kita tutorialkan dari bongkar di bagian tengah, mesin tengah, semuanya pernah kita tutorialkan pembongkarannya dan pemasangannya juga.
Dari mulai pasang kruk as sampai nyala pernah kita tutorialkan. Jadi tidak perlu kita videokan lagi untuk tutorialnya, ya. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.